Program Kampung Iklim itu adalah apresiasi dari Kementerian Lingkungan Hidup terkait desa yang sudah melakukan adaptasi dan mitigasi bencana. Yang sudah dilakukan di Desa Mlederan itu pengelolaan pekarangan dengan tanaman sayuran secara organik, secara ramah lingkungan. Kita mempunyai biogas, kita juga memiliki mikrohidro atau pembangkit listrik tenaga air. Jadi itu adalah arahan-arahan kita untuk mendukung program Kampung Iklim. Halo Bu, ya lagi apa? Ini bersih Bu. Kegunaan nih? Karena yang untuk masak, untuk masak, apa ya. Terus kalau itu banyak ya untuk dijual. Oh gitu, iya. Nggih. Iya. Tapi Ibu senang mboten sih nanam? Senang. Oh gitu, nggih. Nggih, itu. Terus lanjut. Ini tanamannya. Dengan adanya Proklim, masyarakat menjadi semangat dalam penataan lingkungan yang tak dulu itu di daerah sini sampahnya luar biasa, pembuangan sampahnya luar biasa. Tapi sekarang sudah terlihat bersih, kemudian rapi. Itu salah satu dampak dari program Kampung Iklim. Agus Raharjo dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo. Kebetulan di dinas saya sebagai Kepala Bidang Penegakan Hukum dan Konservasi. Kita bisa contoh yang kemarin dari wilayah. Proklim itu muncul tahun 2014 yang kaitannya dengan penekanan efek dari gas rumah kaca. Ada dua kegiatan inti di sana, mitigasi dan adaptasi. Kalau mitigasi itu sebenarnya berkaitan dengan kegiatan kita mengurangi secara langsung. Sedangkan adaptasi itu bagaimana kita melakukan penyesuaian terhadap perubahan-perubahan iklim. Nama saya Ida Indriawati, saya selaku Sekretaris Desa Mlederan dan penggerak program Kampung Iklim. Program Kampung Iklim itu adalah apresiasi dari Kementerian Lingkungan Hidup terkait desa yang sudah melakukan adaptasi dan mitigasi bencana. Desa diminta untuk mengurangi efek rumah kaca. Masyarakat sekarang budayanya sudah berbeda, perubahan perilakunya terhadap lingkungan kan sudah semakin berkurang lah. Dengan adanya kegiatan ini menggali lagi potensi-potensi desa yang sudah menggerakkan ke arah lingkungan. Yang sudah dilakukan di Desa Mlederan itu pengelolaan pekarangan dengan tanaman sayuran secara organik, secara ramah lingkungan. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tuh masa Allah.
cepet-cepet minggir Bu. Ayo. Up. Nek dipaneni ndok sing tuwa ya dicanduri. Nanam Kangkung. Ya nanam resik-resik itu loh mantun. Nanam matun. Banyak kesehatan, kan nggak ada itu, Bapak berhari-hari itu udah nggak beli. nggak beli. Ya udah cukup dari ini pekarangan. Kemudian hidup bersih dan sehat itu salah satunya. Kita mempunyai biogas. Kita juga memiliki mikrohidro atau pembangkit listrik tenaga air. Jadi itu adalah arahan-arahan kita untuk mendukung program Kampung Iklim. Potensi lokal di sini nih contohnya masyarakat sudah bisa mengembangkan tanaman-tanaman di pekarangan secara organik ini untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Dan juga pembuatan opak itu yang termasuk potensi lokal kita, pembuatan opak ketan yang emang itu ciri khas Desa Blederan. Mati dulu Pak. Apa? Pak. Saya sebagai pengrajin opak ketan panggang. Untuk opak ketan panggang itu adalah produk lokal atau potensi Desa Blederan yang semakin lama peminatnya semakin rendah. Yang dahulu kala itu sekitar 80-100 kakak, sekarang baru tinggal 24. Sehingga saya berkeinginan bahwa untuk produk opak panggang ini jangan sampai punah, untuk melestarikan budaya nenek moyang Jenglesmen ini. Opak panggang ini adalah produksi turun-temurun dari nenek moyang kita, yang diperkirakan itu mulai awal produksi dulu dari nenek moyang sekitar tahun 1890-an, merupakan potensi desa yang harus dikembangkan dan dilestarikan, jangan sampai punah.
contoh lahan yang digunakan untuk mendukung program, yaitu menanam sayuran di pekarangan secara organik. Kalau mengarah ke tanaman itu karena sekarang itu di lahan sudah banyak sekali yang menggunakan pestisida kimia dan pupuk kimia yang luar biasa. Jadi lahan kita itu sudah semakin kritis. Di sini itu kita menanam sayuran itu juga biar sehat untuk mendukung program, karena program itu emang mengarahnya ke yang alami. Jadi kita salah satunya adalah kegiatan seperti ini. Ini sayuran kita, terus ini yang sudah dikembangkan ibu-ibu yang tiap hari harus merawat ini semua seperti itu, panen bersama. Sekilo 4.000 ya. Regane. Regane 4.000. Kita biasanya jenengan diiket. Oh, ya mek diiket ya. Oh, nggih. Pak Lurah pinten kilo? Nyaman ikan. Ini tambah nih. Far. Ini Far. Wong ora 4.000. 5.000 pas ora 4.000. Loro meneh bukan mau. Ngenyang. Sekilo 4.000. 5.000 pas. 5.000. 5.000 Angko. Kalau kita lebih ke ibu-ibu, cintanya terhadap tanaman dulu. Ya, baru setelah ibu-ibu cinta terhadap tanaman, kalau ke sini ibu-ibu saya minta untuk tersenyum. Karena kalau nanti ibu-ibu sedih, tanaman juga ikut sedih seperti itulah. Makanya kita mengembangkan ibu-ibu ini harus cinta terhadap tanaman. Setelah dari tanaman, ibu-ibu juga cinta terhadap sekelilingnya, terhadap lingkungan ini. Jadi bersih, bebas dari sampah, itu salah satu teknik kita untuk mencuri ini hatinya ibu-ibu. Jadi apa yang disukai ibu-ibu kemudian kita terapkan itu. Iya, Proklim itu kayak wadahnya. Jadi wadah untuk desa ataupun kelompok yang sudah mengelola lingkungan dengan baik. Jadi lingkungan kan macam-macam, dari udara, tanah, air, itu dikelola. Nah, itu diwadahi oleh Proklim dan mendapat apresiasi dari kementerian. Unsur Proklim itu satu dari airnya. Jadi air yang digunakan masyarakat itu seperti apa. Kemudian dari pertaniannya. Kemudian dari penghematan energinya itu unsur-unsur Proklim. Dari sanitasinya, sampahnya, emang mengarah ke lingkungan banget lah. Iki beres-beres tanaman, Pak. Matun sik kuning-kuning Nggih. diberesi. Rutin iki nggih. Nggih, biasa niki piket ibu-ibu. Tiap Piket hari napa harian. tiap napa niki? Harian bergilir kalau piket. Jadi satu hari niku cok gangsal, cok sekawan, mungkin rollingan. Dari kelompok wanita tani Dusun Blederan, dan kebetulan ini Bu Umi kan aktivis kelompok wanita tani.
Jadi ini perawatan tanaman rutin tiap hari. Setiap hari. Dan itu kan tiap RT biasanya perawatan rutin juga. Sudah 1 tahun yang lalu itu kelompok wanita tani menanam sayuran lewat media polybag. Terutama adanya tanaman seperti ini juga ini kan bisa menjaga keseimbangan iklim. Bu, kenapa Bu? Matun nggih. Mugi sregep nggih. Untuk positifnya kita bisa menjaga kelestarian lingkungan. Bagaimana kita menjaga ini tetap lestari, memanfaatkan lahan pekarangan desa, memanfaatkan halaman rumah, mungkin pekarangan yang belum dimanfaatkan, belajar menanam dan juga belajar melestarikan. Sentule. Padahal tadi kan agak banyak panennya itu di depan sawah. What are you doing? Planting. Oh, ini namanya Mrs. Clara dari Ceko. Happy in here? Happy. Oh, happy. Very nice village here. Okay. Nice environment, nice plants. Kami berharap Desa Blederan bisa menjadi inspirasi daerah lain, desa lain, bukan hanya lingkup desa, village, tapi kabupaten, tapi juga daerah-daerah lain. Bukan hanya Desa Blederan yang bisa mengembangkan sayuran lewat media polybag, sayuran organik, tapi juga daerah lain sehingga keseimbangan alam itu bisa terjaga. Jangan bosan ya Bu. Ya, tetap berkarya membangun desa lewat penanam sayuran lewat media polybag. Pertemuan masih berjalan Bu? Alhamdulillah. Oh nggih, alhamdulillah. Monggo dipertahankan Ibu. Ya. Dipertahankan. Yang tadinya kita hanya menganggap hal pertanian, budidaya ini biasa, dengan adanya program kita paham bahwa dampaknya ternyata ke lingkungan luar biasa dengan pertanian organik. Terus kita menggunakan air bersih, itu dampaknya terhadap kesehatan juga luar biasa. Kita konsumsi yang pangan lokal itu ternyata juga ke tubuh maupun ke kesehatan juga baik. Kemudian kita menggunakan tungku hemat energi ataupun yang tidak banyak asap itu juga mempengaruhi juga. Saya selaku penggerak program sangat senang karena dengan adanya program kami mendapat penghargaan kemarin yang masyarakat menganggap itu biasa, kegiatan itu biasa, jadi tambah menjadi termotivasi, tambah semangat untuk maju, untuk merubah, membuat inovasi lagi, mengembangkan kaitannya dengan kita cinta terhadap lingkungan yang bersih, hijau. Kalau kita tidak cinta terhadap lingkungan, nanti lingkungan yang akan menjaga siapa gitu kan. Kalau kita bukan dari kita, nanti siapa lagi gitu. Nanti anak cucu kita gimana gitu. Kalau saatnya kita mencintai sekarang, nanti hasilnya akan dinikmati untuk ke depan gitu. Jadi makanya kita harus dari sekarang emang harus cinta terhadap lingkungan. Ya, kalau programnya menyeluruh, jadi pangan dijaga, lingkungan juga dijaga, seperti itu. Energi itu. Jadi program itu aspeknya memang banyak. Untuk pesannya ibu-ibu semoga
ibu-ibu tetap semangat dalam ini apa ya? Dalam berkegiatan, dalam mengembangkan cinta terhadap lingkungan. Suatu saat pasti akan mendapat hasilnya. Terus semoga ekonomi ibu-ibu bisa terpenuhi dari cinta terhadap lingkungan ini. Cintailah lingkungan dari lingkungan diri sendiri, rumahnya sendiri, keluarganya sendiri. Setelah itu tularkan kepada tetangganya maupun orang di sekitar. Jadi berilah contoh untuk diri sendiri dulu, baru contoh kepada orang lain.